Tadi kalau kita ngebahas tentang sektor yang menyelamatkan wajah Indonesia di kancah Olimpiade Paris 2024, kita mau ngebahas nih ada beberapa sektor yang harusnya jadi tumpuan, jadi harapan untuk tradisi emas loh ya, ini ngomongnya tradisi emas. Tapi ternyata di luar ekspektasi lah, di luar perkiraan kita semua hasilnya, dan kayaknya harus banyak banget dievaluasi. Kita mulai dulu dari tunggal putra. Tunggal putra dianggap juga sebagai ujung tombak. Kita tahu hasilnya juga bagus, terakhir-terakhir Jojo Ginting juga maksudnya menunjukkan peningkatan yang signifikan gitu. Tapi ternyata justru untuk Jojo sendiri tersandung nih di fase grup, kalah dari Laksasyen di grup L. Nah ini adalah grup L nih hasilnya dari pertandingan Jojo sendiri. Dia cuma main 2 kali karena Kevin Gordonnya mundur, dan dia kalah dari Laksasyen 18-21, 12-21. Sebenarnya dari fase grup lawan Julian Karagi juga kayaknya kayak kurang optimal ya Ci ya. Yeah. Karena dia bisa rubber set, harusnya kan dia bisa hemat tenaga, bisa street game gitu. Nah apa sih Ci yang terjadi? Terlalu beban kah? Nggak bisa main lepas, terlalu banyak tuntutan kah gitu? Iya, kalau tuntutan pasti karena mereka salah satu yang diandalkan untuk tradisi emas itu melihat ranking, melihat peringkat gitu ya, pantas untuk mereka bisa, dan mereka sudah merebut All England BAC Jojo ya, maksudnya di tahun 2024. Tapi 2 tur Asianya ini nggak oke. Yeah. Singapura Yang terakhir ya Indonesia Open gitu. Ini menimbulkan satu kekhawatiran sebetulnya, maksudnya tur terakhirnya kok nggak oke, nanti Olimpiade kayak gimana gitu kan. Maksudnya dia bisa pede balik nggak dengan permainan, dengan pressure yang ada. Tapi kalau lihat mainnya, iya dia tidak main senormal itu. Kalau kita mau ambil patokannya All England, itu belum segitu mainnya gitu ya. Maksudnya belum masalahnya bukan menang kalahnya sih Dep, tapi gimana mainnya. Gimana mainnya. Jadi ngelihatnya belum semaksimal yang seperti Jojo yang kita inginkan. Itu kalimatnya ya. Yeah. Nah itulah yang memang harus dievaluasi. Kalahnya di mana tidak penting karena ada drawingnya yang grupnya dia memang pas lolos nih harus ketemu Laksya, yang juga ya ini juga nanti bakalan rising star-nya juga dari India gitu ya. Menang kalahnya rekornya bagus sih Jojo, tapi kan udah nggak bisa jadi patokan ya kalau Olimpiade kayak gitu. Yang jelas dia memang merasakan tidak bisa gimana ya mengatur untuk secara mentalnya gitu supaya bisa main lepas. Dia tetap nervous. Semua orang juga nervous Dep, tapi maksudnya dia tuh tidak bisa apa ya sampai akhir gamenya tuh nggak bisa enak lah intinya gitu untuk menyesuaikan apa sih ya perasaannya, pikirannya, fokusnya dia kayak gitu. Ya kalau kita ngomong grup kan memang grup-grup lain lawan-lawannya nggak terlalu berat lah gitu. Ada yang masih lebih gampang lolos gitu. Tadi kan dia memang di satu grup ini sama si Laksasyen nih. Tapi kan di sisi lain pasti sebenarnya lebih deg-degan si Laksasyen nih dengan hasilnya Jojo, kan dia juara All England, juara BAC, penampilan di Thomas Cup bagus banget gitu. Tapi gimana ya, maksudnya dengan skor yang agak jauh loh di set kedua, apa daya juangnya menurun atau gimana nih? Kalau gue ngeliat waktu lawan Laksasyen di opening gamenya 5-0 unggul loh. Awalnya? Iya, 5-0. Meyakinkan banget maksudnya, itu. oh ini nggak ada apa-apa. Maksudnya ya lu walaupun di lawan Belgia bisa rubber set, tapi ini openingnya udah startnya bagus 5-0. Tapi setelah bisa kekejar itu kayak buntu gitu. Setelah Laksyanya punya cara, kan pernah nyerang-nyerang ya. Laksyanya hidup, defense-nya. Nah itu ya. Terus Jojo mau rubah, mau nyerang, tapi banyak nyangkut, banyak out. Mau open play, defense-nya nggak rapet. Terus maksudnya banyak mati-mati sendiri gitu loh. Mau nyoba dari rally dulu, tapi Laksasyen bisa nyepetin. Tapi mau nyerang juga maksudnya nggak firm saat itu ya. Secara pukulan juga nggak presisi, banyak mati sendiri gitu. Itu yang bikin jadi 18 sama, unggul juga, jadi kebalik, jadi kalah 12. Laksanya menahan doang Dep. Saya kedua nahan doang. Ayo lu mau nyerang, gue tahan aja. Lu mau main apa, gue ikutin nih. Iya, gue ikutin aja. Gue ada chance, gue serang balik. Gitu doang. Padahal kita tahu Jojo punya serangan bagus sebenarnya. Kalau saat dia di top performance gitu, All England gitu, lawan siapa juga di pojok-pojok kan nyerangnya gitu. Tapi kalau ngeliat kemarin, maksudnya mau ngecop ragu, mau ngelob tanggung, maksudnya mau defense
balikannya jadi nggak enak, jadi dia yang ketekan, mau adu nolop gitu, walaupun single kan bisa nolop kan, Iya. mau nolop juga tapi dibatasin terus. Jadi kalau ngeliat kayak gitu, ya Jojo mungkin nggak bisa keluar dari tekanannya, nggak bisa yang lepas mainnya gitu. Ya tapi ini Olimpiade semuanya juga kayak gitu kali. Semua merasakan hal yang sama Iya sih. semua sama, semuanya kepengen banget juga Iya. gitu. Mungkin ya dari semua kontestan nggak ada tuh yang mainnya bisa sampai 100%. Semua ya, kecuali Iya. Zheng Shui. Itu bukan orang. Itu ya itu Enggak, kalau itu bukan orang. itu kita Itu ntar pinggirkan aja dulu ya, itu. itu ntar aja kita ngomong. Beda, Tapi itu agak lain memang. tunggal putra, lihat Li Zejia mainnya juga nggak enak banget kok. Itu lihat Victor bisa kesusahan juga. Waktu lawan Laksashen juga iya, susah tapi kan. dia udah nggak boleh main di bumi dia. Si Yuki juga nggak bisa kan keluar dari tekanan, tapi dengan yang kita sayangin karena kita kan pengennya dia dapat medali gitu, tapi Betul. nggak bisa keluar dari grup, nggak lolos grup, sayang gitu buat Jojo. Yang menjadi kesimpulan dari semuanya yaitu semuanya takut ya, Dep. Tapi maksudnya ada yang bisa di game atau di poin berapa nemu mainnya bisa balik menang, tapi ya pas Jojo dan Ginting tuh enggak. Nggak bisa Sama keluar. kayak Chen Yufei lah lawan Hebinjau. Hebinjau, dia sampai di ruang ganti itu sampai ngejedukin kepalanya saking dia frustasi, kenapa kok gua nggak bisa keluar Iya, mainnya, iya, padahal iya. dia biasa menang kayak Iya. gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu di Olimpiade can happen Iya. gitu. Karena di Olimpiade itu memang banyak kejutan, orang nggak bisa lihat dari head to head Kejutannya gimana? Doar. Head to head ranking Nggak ngaruh. Iya, udah nggak berpengaruh. Jadi siapa yang lebih siap begitu masuk lapangan, siapa yang lebih berani dan lebih nekat. Karena semua orang pasti ada tegangnya, ada rasa takut kalahnya, apalagi 4 tahun sekali kan. iya, dan di dalam pingin nekatnya tuh kadang-kadang juga gak bisa keluar gitu Iya. loh Dep, Ya ya kan? makanya dia jeduk-jedukin tuh. Bingung mau gimana kayak gitu. Itu kan Iya. yang terjadi sama Jojo ya. Itu kelihatan banget kalau bandingin sama All England tuh. Jauh Jauh. memang. Nah, Dari kualitas body language-nya mainnya. juga beda. Dia gitu. tegang gitu loh ya kan. Dan menurutku juga Jojo, kenapa ya dia nggak teriak sama sekali gitu buat ngeluarin, maksudnya tegangnya Teriaknya gitu. gimana, Le? Ayam enggak. Kan nggak gitu kan. Maksudnya dia nyaman ya tetap kayak gitu aja, walaupun harusnya coba buat teriak lah, buat ngeluarin apa nervousnya dia. Soalnya kalau udah hot point ya tetap segitu aja pace-nya Iya. gitu. Lawan Karage tuh dia udah ada catatan. Terus masuk lawan Lakshya 5-0. Kita pikirnya oke nih, dia udah bisa menata Iya, benar. apa ya mental pikirannya gitu loh. Ternyata pas udah kekejar, nah itu mulai Langsung berbalik ya. bingung dan hilang kayak gitu. Dan sebenarnya memang cukup kaget ya, karena kita berharapnya kan paling enggak semi itu udah lolos gitu, ternyata fase grup gitu kan. Jadi memang agak mengkhawatirkan juga ya, kita harus akui gitu. Nah, gitu juga dengan Ginting. Ginting terhenti di babak 16 besar karena Grup memang juga, Grup juga oh iya. grup juga. nggak lolos. Bener-bener grup karena kalah sama Popov. Toma. Iya, sama tuan rumah yang tapi penampilan Popov waktu itu sih Itu luar biasa. gila sih. Gila. Itu dia nggak ada matinya, dia jatuh bangun, mau nerapin strategi apapun dia tetap bisa gitu. Maksudnya dia Ginting mau nyoba apapun tetap bisa dia hadapin gitu. Itu tapi kita harus akuin sih memang karena Popov mainnya bagus banget itu. Iya, Toma itu bisa defend ya. Kan ngedefend bola ginting itu susah banget. Ngedefendin bola ginting itu susah banget. Iya. Netnya, smashnya kena lo itu Dep. Kalau dia nyerang udah biasa, Iya. serangannya bagus tuh oke. Karena dia juga tinggi hampir 2 meter. Tapi ngelayanin rally, ngelayanin bola cepat, ngelayanin defense itu gini. Kan sampai Victor juga bilang lawan Toma di depan publiknya itu nggak Tantangan akan ya. gampang gitu. Dan dia emang udah ngalahin Victor Iya, di European iya, di Championship. Jadi ya tambah tuan rumah gitu ya, tambah dia semangat. Nah, itu bisa kayak gitu mainnya, luar biasa sih. Tapi emang serangan-serangan dari si Ginting tuh kayaknya cuman dia udah nebak juga ya Le. Jadi beberapa kali cuma dibatasin gitu kan. Ya Itu kan? yang buat Ginting kayaknya tuh semakin bingung gitu lah. Semakin terdepan. Iklan dong. Iya, kalau ngeliat Ginting menurut gue sih daya juang ya. Maksudnya Oh, dia iya, udah mencoba. dia udah mencoba dia segala mencoba hal. jatuh, Iya, iya. bangun, dia Dia tuh bukan udah, gak ngejar bola loh Iya. ya ini. Ini bukannya, tapi emang harus diakuin Toma hari itu luar biasa. Iya. Itu lagi harinya dia Dia itu mau emang. Ginting udah spekulasi mau silang, mau lurus nyemesnya, mau ngedulin netnya.
Tapi Thomas tuh secara defense dia cuma batasin doang, bener yang tadi lo bilang Dep. Dia cuma batasin doang, terus ada chance baru dia nyerang. Dia nggak buru-buru kok mainnya. Iya, dia Ya udah dilayanin dulu, ayo mau rally dulu gitu. Takut, nah Ginting karena mungkin ya mepet-mepet angkanya, terus penontonnya kan udah kayak menonton bola. iya. Iya, Kemarin itu yang di Paris kalau main Prancis udah kayak menonton bola. Iya, iya, namanya iya, luar iya. biasa. Iya kan gitu. Ya itu maksudnya wah beda lagi nih. Pressure-nya buat Ginting mungkin. Kan secara interviewnya juga Ginting bilang nggak bisa keluar dari tekanan, dan tapi Thomas juga emang mainnya bagus banget hari itu. Tapi kalau ngeliat daya juang sebenarnya Ginting bagus. Dia udah coba segala cara, tapi emang hari itu Thomas luar biasa. Tapi Thomas besoknya capek. Ya karena setengah mati juga itu Lawan ya. Zhejiang kan jauh. Iya. Ya, straight game ya. Iya. Game pertama sempet rame Rame, kali tapi jus-jusan, saya kedua jauh. Karena ya Abis juga dia habis terkuras juga, juga. habis ini kan kalau menurutku Ginting kan normal ya. Mainnya normal. Iya, Ya. normal. Normal gitu. Maksudnya dia bukannya underperform Iya, gitu. dia tidak normal. bermain buruk. Tapi memang Thomas yang aku heran tuh ya, bolanya Ginting tuh bukan batasin dia bisa, tapi kalau ngambil bola defense sampai kakinya nekuk di bawah itu kena loh dia. Iya. Aduh gila, orang tinggi gini kok ke defense bisa Iya, sampai iya, begitu iya. banget ya gitu loh. Biasanya mah susah Itu udah ya mati orang paling Eropa nggak, ya, iya. dibelak-belok. Kaku gitu, Ci, ya. Itu the best. Iya, kita pas itu Thomas karena main dua aja, coba main satu, mungkin juga saja bisa kalah. Oh iya, dia Mantap karena main ya. ganda juga sama Adiknya. saudaranya. Iya ha-ha. iya iya. Nah, tapi yang jadi sedikit catatan waktu nonton si Ginting lawan Thomas ini ya, Ci, strategi dari si Popov, terutama pemain Eropa lah. Ulur waktu, ngepel, minta ganti bola. Pokoknya dia main psikisnya tuh ada banget gitu, dan sebenarnya itu kan penting banget buat kita ngerubah tempo lawan Iya. segala macam. Kenapa sih pemain kita tuh jarang ada yang kepikiran seperti itu? Kenapa pemain kita tuh terlalu sopan santun, Ci? Dan polos. Terlalu sopan santun, Ci. Bener, Kenapa? bener. Kenapa ya? Dan saya merasa mungkin kalau mereka justru penasaran ya. Kayaknya nih pemain-pemain Indonesia kalau mati apa tuh Oh, kayaknya langsung mau lagi gitu. mau buru-buru gitu. Karena juga mungkin secara fisik juga nggak terlalu mungkin terganggu gitu ya. Kalau itu kan capek orang tinggi di silang-silang kayak gitu setengah mati loh. Tapi memang berbagai cara dari Ginting ya, mau tembak badan, mau dipinggirin dulu, mau itu Thomas Hari itu, Iya, hari itu memang harinya Thomas itu itu. kayak si Georgie lawan An Seong sih. Maksudnya dan the best ininya Version. gitu, versionnya Iya, itu iya, bisa iya, keluar gitu kan, jarang-jarang loh besoknya langsung ngedrop Iya. kan gitu. Langsung lobet dia. lobet Dia langsung lobet. Tapi emang berarti pemain kita tuh juga emang harus belajar sih. ada begitunya Iya. ya. Maksudnya- Bukan masalahnya penasaran dan nahan nafas ya, tapi Enggak, beda itu. beda. Strategi itu Iya. bagian dari strategi. Soalnya kalau kita lihat pemain kita misalnya mau delay gitu, nyaman ganti kok. Misalnya nggak ganti kok nggak dikasih, lanjut lagi. Misalnya ngepel doang. Iya. Kalau kita ngeliat pemain China, pemain siapa luar Eropa gitu, dia bisa lo ngangkat medis aja, nggak tahu sakit Iya, apa. minta semprot aja gitu kan. Gue pernah ngerasain Li Si Feng, gue jaga Tommy, dia ketinggalan 14-6, minta semprot gak tahu kenapa. Oh, abis itu yang Tahu-tahu Tommy menang, langsung jadi ngeblank kalah. ya? Tommy jadi kalah itu. Gue bisa, gila nih berarti bisa ada tactical break gini loh. nyoba ya. Iya. Kan emang nyaman dapat jatah satu kan. Betul, gitu. betul. Berarti emang ya kenapa pemain kita nggak coba gitu? Iya. Ya berarti mungkin emang harus ada begitu-begitunya. Jangan polos-polos banget gitu. Iya, Iya bener benar. loh, karena itu salah satu strategi juga, harus cerdik-cerdik, terutama kalau mungkin pemain ganda ada yang ngingetin nih, misalnya satu partnernya terlalu gimana, kita bisa lu ini dulu, lap dulu, lu ganti dulu, minta apa dulu gitu. Tapi kalau pemain tunggal dia harus harus berani untuk ngingetin diri sendiri juga kan, Iya betul. karena itu bagian dari strategi. Iya, dan pengennya tuh nggak boleh buru-buru gitu ya. Saya agak lebih sabar lah, terutama kalau kehilangan angka kan. Iya. Nggak ditinggal bis kok, tenang. Enggak, ditungguin. Takut ditinggal buru-buru. Aduh, oke, kita